Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian tengah semester Usul Fikih PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nama Eni Lailatul Hidayah NIM 22811313889. Alamat Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Materi pembahasan 1. Pengertian dan objek kajian usul fikih. 2. Sejarah singkat periodisasi usul fikih. 3. Pengertian hukum menurut ulama usul fikih, usuliyun, dan ulama fikih atau fuqaha. Keempat, hukum takfili dan wad'i menurut ulama usul fikih, usuliyun. Kelima, kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. 1. Pengertian usul fikih secara terminologi dan objek kajian usul fikih. Usul fikih secara terminologi mengacu pada ilmu dasar atau metodologi studi tentang hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, usul fikih membahas prinsip-prinsip dasar, metode interpretasi, dan sumber-sumber hukum Islam yang digunakan untuk merumuskan hukum-hukum syariat. Singkatnya, usul fikih adalah studi tentang prinsip-prinsip dan metode dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam. 2. Sejarah periodisasi usul fikih. Secara garis besar, periodisasi usul fikih dibagi menjadi 3 periode utama. Yang pertama, periode awal, berkisar pada abad ke-1 hingga ke-6 Hijriah. Pada periode ini terjadi pengembangan dan penyusunan prinsip-prinsip dasar dalam metodologi hukum Islam. Tokoh-tokoh utama dalam periode ini adalah para ulama salaf seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka bekerja untuk merumuskan pendekatan dan metode dalam menentukan hukum-hukum Islam serta membangun fondasi usul fikih. Kedua, periode pertengahan. Periode pertengahan berkisar abad ke-7 hingga ke-15 Hijriah. Pada periode ini terjadi pengembangan dan penguraian lebih lanjut terhadap prinsip-prinsip dalam usul fikih. Tokoh utama dalam periode ini adalah para ulama seperti Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan Imam An-Nawawi. Mereka membuat sumbangan penting dalam merumuskan metode penalaran serta memperluas dan mengkaji kembali prinsip-prinsip dasar usul fikih. Ketiga, periode modern. Dimulai pada abad ke-16 hingga saat ini. Dalam periode ini terjadi perubahan sosial, politik, dan teknologi yang signifikan yang mempengaruhi pandangan dan aplikasi hukum Islam. Usul fikih mengalami pengembangan dan interpretasi yang lebih luas dengan adanya pendekatan kontekstual dan pemikiran baru dalam menghadapi isu-isu modern. Para ulama dan akademisi kontemporer seperti Muhammad Abu Zahrah, Yusuf Al-Qadarawi, dan Thariq Ramadan berkontribusi dalam membawa usul fikih ke dalam konteks zaman ini. Selanjutnya adalah pengertian hukum menurut ulama usul fikih, usuliyun, dan ulama fikih fuqaha. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mendefinisikan hukum sebagai ketentuan Allah yang diperoleh melalui Al-Quran dan hadis. Contohnya, jika ada hadis yang menyebutkan larangan mengkonsumsi minuman beralkohol, maka hukumnya menjadi haram. Selanjutnya Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa hukum adalah apa yang diamalkan oleh penduduk Madinah pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Contohnya, jika pada masa tersebut penduduk Madinah melakukan sholat jamaah di masjid, maka hukumnya menjadi sunnah atau dianjurkan. Ketiga, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa hukum adalah apa yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas yang sesuai dengan nas syariat. Contoh, jika ada nas syariat yang menyebutkan kewajiban membayar zakat pada harta yang mencapai nisab, maka hukumnya menjadi wajib atau diwajibkan. Selanjutnya yaitu Imam Abu Hanifah dan ulama fikih atau fuqaha yang lainnya.
Imam Abu Hanifah dan ulama fikih lainnya termasuk mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum adalah apa yang diambil dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas dengan mempertimbangkan masalah umum. Contohnya, jika dalam suatu masyarakat muslim terdapat kebutuhan untuk menyajikan jamuan makanan pada perayaan Idul Fitri, maka hukumnya menjadi mubah atau boleh. Pengertian hukum ini memberikan gambaran bagaimana para ulama usul fikih, memahami hukum dalam Islam. Mereka menggunakan sumber-sumber hukum Islam dan mempertimbangkan konteks sosial serta prinsip-prinsip syariat untuk memberikan penjelasan dan aplikasi hukum. Selanjutnya yaitu pengertian hukum takfili dan wad'i menurut ulama usul fikih usuliyun. Yang pertama, Asy-Syafi'i adalah seorang ulama usul fikih terkenal, berpendapat bahwa hukum takfili adalah hukum yang diperoleh secara langsung dari Al-Quran dan hadis. Bagi Syafi'i, sumber-sumber hukum Islam yang sahih memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan hukum. Dia menekankan pentingnya merujuk langsung kepada teks-teks hukum untuk mengetahui hukum yang tertulis dengan jelas. Selanjutnya adalah Imam Malik. Menurut Imam Malik, hukum takfili dibentuk oleh Al-Quran, hadis, dan praktek umat muslim awal yang dianggap mewakili tradisi dan pemahaman yang sahih. Imam Malik menekankan pentingnya merujuk kepada tradisi dan praktik yang telah dijalankan secara kontinu oleh umat muslim. Selanjutnya yaitu Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah seorang ulama usul fikih yang menggunakan pendekatan wad'i. Baginya, hukum wad'i ditemukan melalui qiyas atau analogi atau istinbat penalaran berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Beliau berpendapat bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara luas termasuk dalam masalah-masalah baru yang tidak secara langsung diatur oleh teks-teks hukum. Abu Hanifah menggunakan analogi dan penalaran untuk mencapai hukum yang sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, ada perbedaan pendekatan antara ulama usul fikih dalam memahami hukum Islam. Beberapa ulama mengadopsi pendekatan takfili yang lebih fokus pada sumber-sumber hukum langsung seperti Al-Quran dan hadis, sementara yang lain menggunakan pendekatan wad'i yang melibatkan penalaran dan analogi. Kedua pendekatan ini memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam. Kelima, kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Al-Quran dan hadis memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber hukum Islam. Pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran dianggap sebagai sumber utama dan otoritatif terhadap Islam. Kedudukannya sebagai sumber hukum tidak dapat disangkal. Al-Quran berisi petunjuk tentang tuntunan hidup, prinsip-prinsip moral, hukum-hukum, dan nilai-nilai yang harus diikuti oleh umat muslim. Pengambilan hukum dari Al-Quran biasanya bersifat jelas dan pasti, karena Al-Quran disusun dalam bentuk ayat-ayat yang secara langsung mengandung hukum-hukum atau nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan. Al-Quran dihormati dan dianggap sebagai wahyu yang sempurna yang tidak dapat digantikan. Selanjutnya hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabatnya. Hadis merupakan sumber kedua yang sangat penting dalam Islam setelah Al-Quran. Hadis digunakan untuk memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran Al-Quran secara rinci. Hadis mengandung informasi tentang tafsir Al-Quran, penjelasan lebih lanjut tentang hukum-hukum Islam, praktek ibadah, dan contoh-contoh dari kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat muslim. Hadis dihimpun melalui metode ilmiah oleh para ahli hadis untuk memastikan keabsahan dan keandalannya. Banyak koleksi hadis yang telah diterima oleh umat muslim secara luas seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lain.
Kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam memiliki keistimewaan karena keduanya dianggap sebagai wahyu Allah dan pedoman utama bagi umat muslim. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang interpretasi dan aplikasi hukum dari Al-Quran dan hadis, kedua sumber ini tetap menjadi landasan utama dalam memahami dan mencari hukum dalam Islam. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.